Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Waktu berlalu, bahkan makhluk hebat yang telah sepenuhnya memahami hukum asal waktu, mungkin dapat segera menghentikan atau membalikkan waktu. Namun, alam semesta itu sendiri memiliki kemampuan pemulihan otomatis, bahkan makhluk yang paling kuat pun tidak dapat membengkokkan atau mempengaruhi aliran alam semesta dengan kuat. Siaran duel lingkaran pecundang seperti serial televisi, disiarkan tanpa henti. Lagi pula ada lebih dari 9.000 peserta. Sulit untuk menghindari situasi khusus di mana waktu pertempuran harus diperpanjang atau ditunda beberapa hari. Tahun Cina 2069, tanggal 2 Maret hari terakhir duel. Alam semesta virtual, pulau terapung di atas benua Ganwu, di ruang tamu mewah dengan konstruksi besar. Mengenakan jubah putih sederhana, seorang lelaki tua berdiri di sana sambil dengan sopan membungkuk, Dewa Pedang. Di sampingnya adalah seorang pria pemberani mengenakan baju besi emas. Wajahnya dipenuhi dengan sisik emas dan di dahinya ada lekukan, seperti tanduk emas bila busur. Seluruh keberadaannya seperti pisau pertempuran emas yang membelah tanah dan langit. Bahkan di alam semesta virtual, kesadaran dan tekanan yang kuat darinya sudah cukup untuk membuat kesadaran prajurit tingkat alam semesta runtuh. Jika Luo Feng yang melihat orang ini, dia akan terkejut. Seseorang yang sangat mirip dengan Baikalo, hanya saja sisik hijaunya telah berubah menjadi emas. Ini adalah Luo Feng yang kamu bicarakan? Pria lapis baja emas melihat ke layar. Di layar ada siaran pertandingan yang akan segera terjadi. Ya, hari ini adalah hari terakhir duel, dan pertarungan ini seharusnya menjadi yang paling seru di hari terakhir. Pria tua yang mengenakan jubah putih sederhana itu tersenyum. Ah, jika Anda memperkenalkannya, Anda pikir, Pang ini memiliki hak untuk masuk ke 1000 teratas alam semesta? Pria lapis baja emas itu bertanya. Dewa Pedang, kamu akan tahu saat kamu menontonnya. Pria berjubah putih itu berkata. Di layar, mengenakan baju besi abu-abu gelap yang membawa tongkat panjang emas gelap itu, Luo Feng menghadapi pemuda kerdil yang memegang pedang ganda. Gemuruh, pemuda kerdil berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke depan, segera mencapai dekat Luo Feng. Namun, dengan suara puff, Luo Feng tanpa ekspresi di pesawat ulang-alik awan gelap yang memiliki energi emas melilitnya, segera menjadi cahaya keemasan dan dengan mudah melarikan diri. Pergi, gemuruh. Sebuah bilah emas muncul di udara di tengah-tengah energi emas, dengan cepat memancar. Itu segera menyerang pemuda kurcaci itu. Pemuda kerdil itu meraung. Saat energi hijau memancar dari tubuhnya dan kedua bilahnya diacungkan, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi gelombang besar untuk menerima pukulan pelangi emas. Saat pelangi emas mendekat, itu benar-benar membentuk busur berbentuk es yang sempurna dan menyapu melewati sisi pedang, segera mengiris kepala lawan. Luo Feng, kemenangan. Di dalam ruang tamu. Bagaimana menurutmu? Pria tua berpakaian sederhana itu tersenyum. Tidak buruk sama sekali. Pria lapis baja emas itu mengangguk, Pang kecil ini sudah memahami esensi pengontrol pembaca roh. Senjata roh level 5-nya pesawat ulang-alik awan gelap, penggunaannya sebenarnya santai dan sempurna. Dan kemampuan menghindar instannya sangat cepat dan jelas santai. Persenjataan Nansen itu, ketika diresapi dengan hukum asal emas dan dilepaskan bersama, itu sekuat dan menusuk seperti matahari. Biasanya, pengguna mengalami kesulitan untuk mengubah arahnya. Namun dia benar-benar berhasil, dalam jarak pendek, melakukan manuver kompleks berbentuk es sambil santai. Dia sudah membuat kemajuan besar dengan formulir pertama. Dasar-dasarnya luar biasa. Pria lapis baja emas itu mengangguk. Setelah itu dia mengerutkan alisnya, namun, dari perkiraanku, dengan jumlah kekuatan ini, dia paling banyak harus mencapai kisaran 3.000 hingga 5.000 dari seluruh alam semesta. 1.008 negara alam semesta, 1 juta jenius mutlak berkumpul. Untuk membuatnya menjadi 1.000 teratas terlalu sulit. Haha, lihat yang ini. Pria tua berjubah putih itu menunjuk ke layar, dengan cepat memilih pertempuran Luo Feng dan Rong Jun dari tahun itu. Rong Jun, saya pernah mendengar tentang dia, saya mendengar dia adalah pemuda paling menonjol di negara semesta Ganwu Anda. Pria lapis baja emas melihat sampai akhir dan berkata dengan lembut, Rong Jun ini memang kuat. Namun, baginya untuk mendapatkan tempat nomor 1 dengan tingkat kekuatannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Meskipun, membuatnya menjadi 10 besar alam semesta, masih ada beberapa peluang untuk itu. Petik 2. Tidak ada kesempatan sama sekali, pria tua berjubah putih itu sangat terkejut. Dalam pertempuran jenius ini, ada seorang jenius super. Pria lapis baja emas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bahkan lebih kuat daripada jenius nomor 1 dari kompetisi sebelumnya. Pemahaman hukum asal ruang angkasanya melebihi sejumlah besar penguasa sektor. Petik 2. Pria tua berjubah putih itu terkejut.
Adapun Luo Feng, saya tahu mengapa Anda menunjukkan rekaman ini kepada saya. Pria lapis baja emas berseru, hal yang paling mengejutkan adalah, ketika dia berkompetisi dengan Rong Jun, kecepatan terbang dan menghindarnya saat itu jelas melelahkan, kontrolnya kasar, murni mengandalkan energi roh untuk mengontrol arah. Dibandingkan dengan itu, setelah melihat siaran itu, kendalinya terhadap pesawat ulang-alik awan gelap sudah sangat sempurna. Kontrol persenjataan Nansen juga peningkatannya sangat mengejutkan. Pemahamannya tentang hukum asal telah meningkat sedikit juga. Petik 2. Benar. Berapa lama seleksi internal negara alam semesta Ganwu Anda, pertandingan lingkaran pecundang bertahan? Pria lapis baja emas itu bertanya. Bahkan tidak 3 tahun. Pria tua berjubah putih itu menjawab. Bahkan tidak 3 tahun? Pria lapis baja emas tidak bisa tidak berkata. Luo Feng ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama pertempurannya dengan Rong Jun? Tidak, melalui 9.374 pertandingannya, dalam setiap pertempuran, peningkatannya sangat jelas. Pria tua berjubah putih itu berseru, sebelum pertandingan ini, dia paling banyak berada di 10 besar negara alam semesta kita. Dan sekarang, dengan kurang dari 3 tahun berlalu, mungkin hanya Rong Jun yang cocok untuknya. Banyak dari keabadian di daerah rahasia Ganwu kami semua mengawasinya, kecepatan peningkatannya, terlalu mengejutkan. Petik 2. Dan dalam duel lingkaran pecundang, lawannya tidak kuat. Oleh karena itu, mereka belum bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Aku bahkan curiga kekuatannya yang sebenarnya bahkan lebih besar dari yang dia tunjukkan. Pria tua berjubah putih itu berkata, dan dari sekarang hingga duel terakhir, masih ada sedikit waktu, dia bisa terus berkembang. Pria lapis baja emas melengkungkan bibirnya dan tersenyum, jika dia terus meningkat, hingga duel puncak para jenius dari 1008 negara alam semesta, dia mungkin benar-benar masuk ke 1000 teratas. Namun, masih sulit untuk mengatakannya. Ketika dua mayat hidup dari daerah rahasia Ganwu dan perusahaan alam semesta virtual sedang mendiskusikan Luo Feng berada di ruang persiapan arena 00001. Di dalam ruangan, Luo Feng ini, bagaimana peningkatannya begitu cepat? Guru dari area rahasia mengatakan bahwa Luo Feng dapat digolongkan sebagai jenius nomor 2 di negara alam semesta kita. Ketika pemuda berambut hitam mengenakan baju besi abu-abu gelap muncul di ruang persiapan, itu segera menimbulkan banyak diskusi lembut. Duel itu berlangsung kurang dari 3 tahun. Kecepatan peningkatan mengejutkan Luo Feng telah menarik perhatian banyak prajurit yang kuat. Orang gila, suara tebal yang kuat terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah Savage Rong Jun setinggi hampir 1 lantai. Rambutnya masih berantakan seperti biasanya dan dia masih bertelanjang kaki. Liar, Luo Feng juga berteriak. Hahaha, Savage tertawa keras, senyum juga muncul di wajah Luo Feng. Keduanya selalu saling menyapa dengan nama mereka sebelumnya. Panggilan nama panggilan yang tiba-tiba ini, juga lelucon. Luo Feng, peningkatanmu sangat besar, kamu belum santai sama sekali dalam 3 tahun ini. Savage berkata dengan sangat hormat kepada Luo Feng. Tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, sebagian besar bakat alaminya yang tinggi. Jika dia tidak bekerja keras, dia pada akhirnya masih akan tersingkir. Peningkatan besar Luo Feng, orang hanya bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja secara diam-diam. Aku tidak berani bersantai. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dengan Anda di depan, bagaimana saya bisa berani? Perhatian semua, masuk ke arena. Penyelenggara dari perusahaan virtual universe berteriak. Segera 1000 jenius mengikuti jalan menuju arena. Hari ini tidak ada penonton. 1000 jenius mutlak dari galaksi yang berbeda dari negara alam semesta Ganwu berdiri di sana, melihat raksasa di depan mereka. Sebelum 1000 jenius paling luar biasa dari negara alam semesta Ganwu adalah seorang raksasa yang tingginya setidaknya 8 meter. Di sampingnya, bahkan Savage akan terlihat seperti boneka kecil. Raksasa ini mengenakan jubah perang bersisik dan helm. Seluruh tubuhnya memancarkan energi berdarah, matanya tampak seperti dewa kematian yang menatap sekelompok jenius. Nafas tertahan. 1000 jenius, mereka tidak bisa tidak berkeringat dari dahi mereka. Di alam semesta virtual, hanya auranya saja yang menakutkan. Luo Feng juga tidak bisa membantu tetapi mengendalikan kegugupan tubuhnya. Dahinya secara alami mengeluarkan keringat dingin juga. Di bawah tekanan ini, keringat dingin yang keluar dari dahi adalah mekanisme pertahanan alami tubuh. Selamat untuk kalian semua. Suara sedingin es bergema di seluruh arena. Kamu 1000 adalah alam semesta Ganwu kami yang paling luar biasa. Anda semua memiliki hak untuk mewakili negara alam semesta kita, untuk bersaing dengan negara-negara alam semesta lainnya dan bertarung habis-habisan dengan para jenius mereka. Namun, duel puncak ini, kesulitannya akan jauh lebih besar daripada pertarungan sebelumnya. 1008 negara alam semesta, beberapa negara alam semesta bahkan memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih luas, dengan lebih banyak galaksi.
Karena situasi masing-masing negara alam semesta berbeda, waktu seleksi internal juga berbeda. Karena itu, seluruh umat manusia, duel puncak jenius terakhir, hanya akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. 1,5 tahun ini adalah kesempatanmu untuk meningkatkan dirimu. Luo Feng kembali ke Pulau Bintang 9 Black Dragon Mountain. Akhirnya berakhir. Duel lingkaran pecundang telah berakhir, seru Luo Feng. Duelnya mungkin sudah berakhir, namun latihanmu masih belum. Di bahunya, iblis kecil seukuran kepalan tangan itu berteriak, Luo Feng, persenjataan Nansen Anda saat ini, paling banyak hanya dapat menghasilkan 5 bilah emas secara bersamaan. Dan itu masih sangat dipaksakan, Anda sebaiknya menggunakan 3 bilah. Hanya dengan melakukan itu, kekuatanmu saat ini akan menjadi yang terkuat. Seseorang dapat memaksa dirinya untuk mengangkat pisau seberat 100 kg. Namun, serangannya mungkin yang terkuat dengan menggunakan pisau seberat 30 kg. Satu logika. Mengontrol 5 bilah emas, setiap bilah akan menjadi canggung dan canggung. Dipahami. Luo Feng mengangguk, lalu dia tertawa. Mengenang 3 tahun ini, memang peningkatannya sempat mengejutkan banyak orang. Sebenarnya, saat itu ketika dia pertama kali bergabung dengan eliminasi, binatang bertanduk emas itu baru saja mencapai tingkat alam semesta selama lebih dari 2 tahun. Artinya, sebuah domain level 5 dan melangkah ke gerbang hukum asal emas, ini adalah buah dari kerja kerasnya antara tahun 2064 dan 2066. Dan sekarang dengan hampir 3 tahun berlalu, tidak aneh jika pencapaiannya meningkat beberapa kali lipat. Margin tinggi. Pengasuhan klon kedua saya hampir selesai juga. Luo Feng mengantisipasi cloning keduanya, kelahiran klan Mosa. Ketika seleksi internal alam semesta Ganwu baru saja berakhir, di negara alam semesta yang jauh-jauh dari negara alam semesta Ganwu, seleksi internal negara alam semesta barbar masih berlangsung. Negara alam semesta barbarik mendapatkan namanya karena satu alasan ini. Alasannya karena ada 2 ras manusia yang sangat menakutkan di sana, ras Manka dan Huang Sen. Keduanya adalah garis keturunan yang berada di peringkat 10 besar manusia di alam semesta. Bahkan tanpa pelatihan apapun, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka akan dengan mudah menjadi penguasa domain yang kuat. Untuk dapat memiliki garis keturunan yang mencapai evolusi tahap seperti itu, nenek moyang dari 2 ras secara alami memiliki banyak kematian. Meskipun populasi kedua ras ini sangat kecil, inti dari seluruh negara alam semesta barbar memiliki keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Pernah ada seorang penguasa sektor yang merenggut seorang bayi dari ras Manka. Segera setelah dia ditemukan, planet Manka mengirimkan sekelompok keabadian untuk menghancurkan seluruh organisasi tempat penguasa sektor itu berada, bahkan 2 keabadian dalam organisasi itu terbunuh. Adapun tuan sektor yang benar-benar berani merebut bayi itu, dia disiksa selama jutaan tahun sampai umurnya mencapai akhir dan mati secara tragis. Siapapun yang berani menyentuh bayi ras Manka, akan mati dengan mengerikan. Siapapun yang berani menyentuh bayi dari ras Huang Sen, juga akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang Manka dan Huang Sen menganggap kematian dalam pertempuran sebagai kehormatan terbesar. Namun, jika setiap orang merebut bayi mereka dan menggunakan darah mereka, mereka pada gilirannya akan menyinggung seluruh ras. Planet Manka, sebagai rumah dari orang-orang Manka, diselimuti oleh negara dewa yang sangat luas. Di dalam planet Manka itu sendiri adalah sebuah kastil berbentuk oval, para penjaga di pintu masuk semuanya setingkat alam semesta. Selamat, Yang Mulia, selamat. Kedua penguasa sektor itu tersenyum ketika mereka melihat seorang pemuda dengan santai duduk di meja makan dan makan pesta. Pemuda Manka ini memiliki ketampanan tradisional orang Manka, mengenakan baju besi perak, rambut hitam, makan dengan sepenuh hati, bergumam, apa yang harus diberi selamat, itu hanya slot di daftar nama, sangat sederhana. Kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tertawa. Yang Mulia, yang lebih gemuk dari 2 penguasa sektor tersenyum dan berkata, seleksi internal negara alam semesta Ganwu telah berakhir. Negara alam semesta Ganwu? Pemuda Manka mendongak, mengerutkan alisnya, dari apa yang saya dengar, ayah kerajaan saya mengatakan bahwa pemimpin negara dari negara alam semesta Ganwu sangat kuat. Namun, dalam 100 kompetisi jenius terakhir, mereka belum menghasilkan siapapun yang layak sama sekali. Petik 2. Ada satu di kompetisi ini yang harus kamu perhatikan. Tuan sektor gemuk berkata dengan hormat. Ah, bicaralah. Pemuda Manka menundukkan kepalanya dan dengan cepat menghabiskan makanan di meja makan. Kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tertawa. Pangeran kerajaan ini memiliki kualitas yang baik dari tradisi orang Manka, yaitu dia suka makan. Dia suka bertarung. Dia keras dan kasar. Namun, meskipun orang-orang Manka keras dan kasar, kapasitas mental mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat cerdas. Dan hanya karena itu mereka dapat bekerja sama dengan ras Huang Sen dan memerintah negara alam semesta barbar. Yang Mulia,
Tuan Sektor Gemuk tersenyum, negara alam semesta Ganwu telah menghasilkan seorang jenius mutlak, yang disebut Rong Jun. Prestasinya dalam asal-usul hukum tanah dan ruang angkasa tinggi. Dia sudah mencapai titik di mana dia bisa meninggalkan bayangan cermin dirinya sendiri. Gambar cermin, pemuda Manka menggelengkan kepalanya dengan keras. Benar, kedua penguasa sektor itu mengangguk secara bersamaan. Itu merepotkan. Pemuda Manka itu menamparkan meja dan berdiri, meninggalkan bayangan cermin di angkasa. Itu bukan karena ledakan sederhana dalam kecepatan sesaat. Dan dia bahkan telah membuat kemajuan dalam hukum asal tanah. Dengan gabungan keduanya, serangannya pasti sangat ganas dan kuat, sampai-sampai hampir tidak bisa diblokir. Ya, kedua penguasa sektor itu mengangguk. Pemuda Manka ini adalah jenius paling luar biasa di planet Manka saat ini dari generasi ini. Sejak muda, dia telah menerima bimbingan dari banyak orang yang tidak akan mati. Oleh karena itu visi dan pengetahuannya sangat tinggi. Setelah mendengar sedikit informasi, dia sudah bisa membayangkan gaya bertarung dan kekuatan lawannya. Tentu saja, meskipun dia adalah jenius yang paling luar biasa, sebenarnya, jumlah pemuda tingkat bintang di planet Manka bahkan tidak 1000. Yang mulia, menurut informasi yang kami kumpulkan dan bersama dengan kesimpulan kami, pemuda bernama Rong Jun ini memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar alam semesta. Juga, dari informasi itu, kami dapat menyimpulkan bahwa dia telah bersembunyi. Kekuatan sejatinya selama ini, bahkan selama pertempuran terakhir itu dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan Sektor Gemuk melanjutkan, dia bahkan mengatakan tujuannya adalah menjadi nomor 1 di alam semesta. 10 besar, nomor 1, pemuda Manka menatap tajam, kenapa mereka semua begitu sombong? Meskipun, kekuatan mereka juga tidak buruk. 6, ada terlalu banyak negara alam semesta. Namun, kelompok bajingan arogan ini, mereka semua akan dihabisi olehku. Posisi nomor 1 adalah milikku. Kedua penguasa sektor itu tersenyum. Semangat pertempuran dari keagungan ini sudah pasti cukup, tapi bagaimanapun juga ini adalah pertarungan puncak antara yang terbaik dari seluruh umat manusia. Ada para jenius yang datang dengan garis keturunan superior, sedangkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih lemah biasanya memiliki populasi yang sangat besar. Memilih 1 dari 10 miliar hingga triliunan, biasanya mereka akan lebih kuat daripada yang dipilih dari ratusan. Yang mulia, di alam semesta Ganwu, selain Rong Jun, ada lagi yang disebut Luo Feng. Tuan Sektor Lemak berkata, yang lainnya, pemuda Manka menatap. Tidak, penguasa sektor gemuk menggelengkan kepalanya, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Rong Jun. Namun hal yang harus kita perhatikan adalah dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat peningkatannya luar biasa. Saya kira, dia pasti memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas. Dia juga sangat tenang selama pertempuran, dia bahkan bisa membunuh mereka yang lebih kuat dari dirinya. Oleh karena itu, Yang Mulia harus memperhatikannya dan tidak ceroboh. Kataku, pamanku yang gemuk. Pemuda Manka gelisah, untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas? Jangan bicara padaku tentang orang-orang seperti ini. Mereka sama sekali bukan tantangan atau ancaman bagi saya. 1000 teratas dari seluruh alam semesta tidak memiliki kesulitan sama sekali bagiku. Petik 2. Namun, dari 1000 teratas itu, perlakuan untuk peringkat mereka berbeda. Tujuan saya adalah mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapai surga, segera membuatnya menjadi tugas eselon atas dari area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu saya meminta Anda untuk mencatat mereka yang mampu mencapai 10 besar. Adapun orang yang bernama Luo Feng, jangan repot-repot, saya akan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Petik 2. Kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tersenyum, kalau begitu kami akan menunggu hari yang mulia memasuki area rahasia utama. Di alam semesta yang luas, ras manusia adalah salah satu ras tertinggi. Mereka mengambil sejumlah besar alam semesta itu sendiri. Dan saat ini, seleksi internal untuk para jenius dari 1008 negara alam semesta, banyak di antaranya masih berlangsung. Ada banyak yang telah berakhir juga. Jenius mutlak yang berada di peringkat pertama atau kedua, atau siapapun yang memiliki kemampuan yang layak atau menonjol sebagai ancaman, semuanya sedang diteliti oleh banyak negara alam semesta. Negara alam semesta Ganwu, dalam ruang yang luas. Seorang raksasa berdiri di dalam ruang itu dan ruang di sekitarnya benar-benar melengkung. Bahkan tidak mungkin untuk melihat penampilannya di ruang itu. Wu, aku membuatmu tinggal di area rahasia Ganwu untuk membina generasi muda. Dari seluruh negara alam semesta, Anda memilih 100 juta jenius teratas dan melatih mereka di tempat terbaik, dengan fasilitas terbaik. Namun negara alam semesta Wu yang paling luar biasa secara terpisah adalah Rong Jun dan Luo Feng. Dan keduanya sama sekali bukan dari daerah rahasia Wu Ganwu. Suara itu menggelegar, ruang di sekitarnya hampir tampak seperti runtuh.
Tiga mayat hidup yang mengenakan jubah putih sederhana semuanya membungkuk, keringat dingin mengucur deras dari dahi mereka. Apakah kalian semua masih berguna? Suara dentuman tebal itu seperti kapak besar yang memotong jiwa ketiga orang yang tidak mati ini, menyebabkan mereka menjadi pucat pasi, berlutut secara bersamaan. Untuk bisa menjadi lebih kuat dari mereka yang berasal dari daerah rahasia Ganwu berarti mereka berdua luar biasa. Terutama Rongjun itu, dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar di seluruh alam semesta, itu juga hal yang bagus. Saya harap dia bisa memasuki area rahasia utama. Untuk negara alam semesta Wu Ganwu, itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Kemarahan suara keras yang menggelegar di dalamnya jelas lebih rendah dari sebelumnya. Mengasuh generasi muda ini telah membuang banyak waktumu, kalian bertiga harus berlatih dengan benar terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatanmu sendiri. Adapun untuk melatih generasi muda, Wu akan mengatur orang lain untuk mengambil alih. Suara dentuman yang tebal sepertinya tidak memiliki penghalang sama sekali di ruang ini, segera mencapai telinga dan jiwa dari ketiga orang yang tidak akan mati itu. Ya, pemimpin negara. Ketiganya menjawab bersamaan. Lanjutkan. Hanya pada saat ini, ketiga abadi itu menghela nafas lega dan pergi dengan hormat. 1000 teratas negara alam semesta Ganwu memiliki 1,5 tahun waktu untuk beristirahat. Tentu tidak ada yang benar-benar berani bersantai sama sekali. Dalam 1,5 tahun ini, apakah itu Rongjun atau Luo Feng, atau bahkan yang lain ditekan oleh keduanya, dan juga para jenius yang diasuh oleh keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, mereka semua berlatih sangat keras. Rongjun ingin menjadi yang terkuat. Luo Feng bahkan lebih tidak mau pergi berperang dan kalah. Adapun para jenius dari keluarga kekaisaran negara alam semesta Ganwu, mereka benar-benar dipukuli oleh Luo Feng dan Rongjun yang tidak memiliki fasilitas yang baik untuk berlatih. Tentu saja mereka bahkan lebih tidak bahagia. Mereka semua bekerja keras. Hilang. Luo Feng, kamu kalah lagi. Aku masih kalah. Baiklah, 3 pertandinganmu dengan Rongjun hari ini akan berakhir di sini. Di gurun rumah jagal, iblis kecil Babata melambaikan tangannya dan segera Savage Rongjun yang berdiri di samping menghilang. Ini adalah Rongjun yang disimulasikan oleh rumah jagal. Adapun kekuatan, pengetahuan, dan pengalamannya, ini semua didasarkan pada kenyataan. Luo Feng berdiri di padang pasir, mengerutkan alisnya, aku masih kalah. Luo Feng, jangan berkecil hati. Dibandingkan dengan Rongjun, yang utama adalah perbedaan pemahaman hukum asalmu terlalu besar. Anda hanya memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, dan bahkan telah meningkat sedikit. Tapi Rongjun itu, pemahaman hukum asalnya tidak di bawah Anda, dan pemahamannya tentang hukum luar angkasa juga dalam. Perbedaan mutlak terlalu besar. Sama sekali tidak aneh bahwa kamu kalah. Iblis kecil Babata berkata. Luo Feng mengangguk. Untuk simulasi lawan di rumah jagal, seseorang bisa mengatur pengalaman dan pengetahuannya menjadi sangat tinggi. Karena simulasi itu, Rongjun mengetahui beberapa gerakan Luo Feng, memahami dirinya sendiri dan musuh, membuat kemenangannya semakin jelas dan sederhana. Pertahanannya terlalu kuat. Hukum asal tanah menekankan pertahanan. Luo Feng berseru, dan hukum asal ruang angkasa, ketika digabungkan dengan domainnya, memungkinkan kekuatan kontrolnya di area tersebut meningkat. Pertahanannya, bahkan dengan 3 pedang emasku, aku masih tidak bisa menghentikannya. Dia awalnya sangat percaya diri. Namun hanya Rongjun ini yang menghentikannya. Benar, Luo Feng, klon klan Mosa akan keluar hanya dalam 3 hari. Setan-setan kecil itu berkata. Benar, ekspresi Luo Feng mengungkapkan antisipasi. Klan Mosa dikenal sebagai ras pembunuhan terkuat di alam semesta. Untuk bisa mendapatkan gelar seperti itu di antara ras yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah prestasi yang luar biasa. Hanya kulit yang rusak dari klan Mosa yang sudah mati yang bisa dijual dengan harga yang begitu tinggi, makhluk klan Mosa ini pasti sangat kuat. Bumi, benua Asia, pangkalan Yangzhou China. Dini hari, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya keemasan dan segera menghilang ke ufuk timur. Di tengah udara di atas laut timur, Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melihat ke timur, matahari merah yang membakar mulai perlahan naik dari cakrawala. Senjata roh tingkat 5 ini memang berbeda dari senjata roh tingkat 3. Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat pesawat ulang-alik awan gelap di bawahnya. Ini dibeli dari lelang Ganwu terbaru. Lelang Ganwu diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertama kali pada akhir tahun 2065, ia menghabiskan cukup banyak uang selama waktu itu. Dan di penghujung tahun 2068, ada lagi yang digelar. Selama pelelangan itu, dia terlibat dalam duel lingkaran pecundang. Oleh karena itu ia secara khusus meminta 10 hari istirahat untuk menghadiri pelelangan. Duel lingkaran pecundang bisa dijadwalkan ulang.
Karena ada lebih dari 9.000 orang dan dalam waktu 3 tahun itu, acara khusus mungkin terjadi secara tidak terduga, maka waktunya lebih fleksibel. Seharusnya ada 100 pertandingan hari itu. Namun, saat itu, dia telah berdiskusi dengan lawan-lawannya sebelumnya dan mereka telah mencapai kesepakatan. Hanya karena inilah pihak penyelenggara menyetujui permintaan tersebut dan mengizinkannya untuk menghadiri pelelangan Ganwu. 1 pesawat ulang-alik awan gelap dan 2 porsi buah air yang membengkak membuat saya kehilangan 1 elemen campuran. Luo Feng berseru, untungnya saya masih memiliki uang yang diinvestasikan adik laki-laki saya. Selama lelang 2065, karena dia membeli kulit klan Mosa, persenjataan Nansen, dan buah air yang membengkak, dia hanya memiliki beberapa ratus miliar dolar alam semesta yang tersisa setelah itu. Ini bahkan tidak bernilai 1 elemen campuran. 3 tahun ini, dia tidak menghasilkan uang. Untungnya setelah akhir lelang sebelumnya, adik laki-lakinya sudah memiliki lebih dari 2 triliun dolar alam semesta. Setelah 3 tahun terakhir investasi, meskipun dia telah kehilangan uang melewati modalnya sebelumnya, dia masih berhasil meningkatkannya menjadi total 6 elemen campuran. Dalam 3 tahun ini, penghasilannya mendekati 200% dari keuntungan. Biasanya semakin tinggi seseorang menaiki tangga modal dan kekayaan, semakin sulit untuk memiliki omset yang begitu tinggi. Bahkan organisasi besar seperti Bank Pertama Alam Semesta atau Departemen Investasi Khusus Bank Galaksi Alam Semesta telah mengundang dan berkonsultasi dengan adiknya Luo Hua. Dengan bekerja untuk diri saya sendiri, saya bisa melakukan segalanya, itu yang terbaik. Bekerja untuk orang lain dan pergi ke departemen itu, saya masih harus mendengarkan perintah dari atas. Itu terlalu merepotkan, aku tidak akan pergi. Ini adalah sesuatu yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, berdiri di atas Laut Timur. Jumlah uang yang saya miliki masih belum cukup. Luo Feng berpikir, binatang bertanduk emas, pohon anggur kontak awan, bahkan klon klan Mosan. Mereka semua akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk memelihara. Dan bahkan diriku sendiri, aku juga membutuhkan uang. Dari sudut pandang teoretis, binatang bertanduk emas harus dianggap sebagai tubuh utama Luo Feng. Namun, di alam bawah sadarnya, Luo Feng masih menganggap tubuh buminya sebagai yang utama. Binatang bertanduk emas itu berada di level alam semesta saat ini. Saya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli logam yang dibutuhkan untuk menelannya. Namun, pelatihan Dewa Dunia hanyalah lubang tanpa dasar. Ketika berbicara tentang anggur kontak awan, semakin tinggi ia berevolusi, semakin sulit. Saat ini buah air bengkak sangat manjur. Namun, seiring pertumbuhannya, uang yang dituangkan ke dalamnya juga akan menjadi jurang maut. Saat itu ketika Huyan Bo membuat anggur kontak awannya mencapai tingkat abadi, jumlah uang yang dihabiskan untuk itu sangat menakutkan. Adapun klon klan Mosa, dia masih tahu sedikit tentang itu. Tubuh bumi Luo Feng, hanya persenjataan Nansen, pesawat ulang-alik awan gelap dan kabin nutrisi telah menghabiskan banyak uang. Dan ini hanya level bintang. Saat pandangan dan batasannya tumbuh, biayanya mungkin menjadi lebih mengerikan. Luo Feng telah melihat beberapa harta mutlak di pelelangan. Hanya satu dari ini akan menelan biaya beberapa ribu elemen campuran. Namun, ini adalah harta yang Babata terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Luo Feng saat ini. Binatang bertanduk emas ada di alam semesta level 7. Cloud Contact Fin ada di alam semesta level 6. Tubuhku masih di level bintang 9. Luo Feng berpikir, mulai sekarang, latihan tubuhku sendiri akan berhenti. Alam semesta binatang bertanduk emas tingkat 1 hingga 3 membutuhkan 15 tahun, 4 hingga 6 masing-masing membutuhkan 20 tahun, total 60 tahun, dan tingkat 7, 8, dan 9 masing-masing membutuhkan 120 tahun. Adapun untuk mencapai tingkat penguasa domain dari tingkat alam semesta, itu membutuhkan 500 tahun. Seluruh proses tingkat alam semesta seharusnya membutuhkan hampir 1000 tahun. Dari tahun 2055, saat memasuki alam semesta level 6 hingga sekarang 2059 Oktober, sudah sekitar 4 tahun. Menggunakan pengelompokan logam yang optimal untuk memelihara dan membiarkannya menelan, efisiensinya ditingkatkan menjadi 56 kali, ini sebanding dengan total 224 tahun. Dan Luo Feng melangkah dari level 7 ke 8 membutuhkan 240 tahun. Saat ini masih di alam semesta level 7, sedikit lagi dan bisa mencapai alam semesta level 8. Adapun anggur kontak awan, kembali ke dunia dalam dunia itu sudah di alam semesta tingkat 2. Dan saat itu belum sepenuhnya mencerna buah kehidupan yang kuat. Ditambah lagi, ia telah memakan lebih dari 100 buah air yang membengkak. Dengan semua ini dan dengan waktu yang cukup, ia telah lama tumbuh ke alam semesta level 6. Satu-satunya hal adalah lompatan dari level 6 ke 7 sedikit lebih sulit. Ini akan segera lahir. Luo Feng mengerutkan alisnya. Gemuruh.
Di udara sebuah kapal semesta hitam segitiga tiba-tiba muncul. Luo Feng memasuki kapal. Kapal mulai melaju ke langit, menembus atmosfer bumi dan menuju ke Mars. Tata surya, permukaan Mars, di jurang besar. Kapal alam semesta turun. Di dalam ruang istirahat kapal, Luo Feng duduk bersila, seluruh kesadarannya memasuki dunia internalnya. Di dalam dunia internalnya, seluruh benua emas diselimuti kabut emas. Berbaring datar di sepanjang daratan yang luas, binatang bertanduk emas yang panjangnya setidaknya 10 li itu mengangkat kepalanya, mata emasnya yang gelap menatap telur emas oval di udara. Hampir, mata dingin binatang bertanduk emas itu memiliki rasa antisipasi. Telur emas berbentuk oval yang sangat tipis mulai retak terbuka, setelah itu turun ke bawah, memperlihatkan kristal hitam yang sangat aneh. Kristal ini memiliki total 10.081 permukaan dan pada setiap permukaan terdapat ukiran emas yang sangat kompleks. Ukiran itu benar-benar menyatu dengan kristal, ini adalah inti dari iblis klan Mosa, kristal kehidupan. Muncul, sebuah suara bergema di seluruh benua emas besar. Energi hitam dengan cepat mengalir dari kristal kehidupan sebelum mengembun bersama. Seorang pria telanjang berkulit kuning, berambut pendek hitam muncul. Itu adalah Luo Feng yang telanjang, yang penampilannya mirip dengan diri Luo Feng yang sebenarnya. Mars, pasir memenuhi seluruh daratan dan permukaan. Luo Feng yang mengenakan baju besi merah tua, bersama dengan Luo Feng yang mengenakan kain hitam, dengan gunung besar seperti binatang bertanduk emas di permukaan. Menarik. Kedua Luo Feng dan binatang bertanduk emas itu saling bertukar pandang. Adapun inti kehidupan sejati, inti itu sendiri dapat segera muncul di dalam tubuh yang sebenarnya, atau di dalam tubuh binatang bertanduk emas atau bahkan di dalam tubuh klan Mosa. Kembali, binatang bertanduk emas itu menghilang dan hanya tersisa dua Luo Feng. Kembali, Luo Feng lapis baja merah tua menghilang. Kembali, Luo Feng yang berpakaian hitam juga menghilang. Ketiganya memasuki dunia internal, hanya menyisakan bola kristal transparan di dunia luar. Di permukaannya terdapat ukiran emas yang sangat rumit, berkilauan dengan cahaya emas. Luo Feng berpakaian hitam muncul. Meninggalkan inti kehidupan sendirian di dunia luar sangat tidak aman. Luo Feng yang berpakaian hitam berpikir, adapun iblis klan Mosan ini berubah. Semua yang bisa dilihat adalah aliran energi Luo Feng berpakaian hitam tampaknya berubah, dengan cepat menjadi Rong Jun yang tinggi dan kuat, dan kemudian berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 10 li. Akhirnya dia bahkan berubah menjadi pohon yang tebal dan kokoh, dan kembali ke Luo Feng yang berpakaian hitam. Bentuk kehidupan energi memang istimewa. Luo Feng tersenyum. Klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi. Mereka tidak memiliki penampilan luar yang tetap, mereka dapat mengubahnya sesuka hati. Tentu saja, jika mereka ingin berubah menjadi raksasa yang sangat besar, mempertahankan pertahanan tubuh mereka setidaknya di alam semesta tingkat 2, penggunaan energinya akan sangat besar. Karenanya biasanya mereka hanya berubah menjadi bentuk yang tidak terlalu besar. Klan Mosa, bernama klan pembunuhan terkuat. Jadi karena ini, Luo Feng bisa merasakan perbedaan dan sifat khusus dari tubuh klan Mosa. Memang benar bahwa mereka disukai oleh luar angkasa itu sendiri. Setelah mendapatkan tubuh ketiga, tubuh klan Mosa, Luo Feng secara alami memahami kemampuan dan bakat alami klan Mosa. Itu adalah teknik rahasia alami, cloning. Dalam hal bentuk kehidupan, klan Mosa, jika dibandingkan dengan manusia atau binatang bertanduk emas benar-benar berbeda. Setidaknya manusia dan binatang bertanduk emas masih di bawah kategori bentuk kehidupan daging dan darah. Namun klan Mosa, sebagai bentuk kehidupan energi, bahkan tidak memiliki jiwa. Berbicara secara akurat, kristal kehidupan itu adalah jiwanya, dan sumber energinya. Karena itu, klan Mosa tidak takut dengan serangan roh, pada saat yang sama mereka tidak dapat menggunakan serangan roh atau mengendalikan senjata apapun. Oleh karena itu klan Mosa, semuanya berjalan di jalur petarung, dan kemampuan alaminya seperti cloning, memungkinkan iblis klan Mosa untuk dapat mengkloning kekuatan hidup dan energi roh dari target mereka. Tubuh mereka sendiri dapat berubah, dan saat itu menyalin energi jiwa target, bahkan makhluk abadi, kecuali mereka menggunakan energi roh mereka untuk memasuki tubuh mereka dan memindai, hanya dari penampilan luar atau energi, mereka sama sekali tidak terdeteksi. Ini bukan lagi hanya penyamaran. Itu cloning, teknik alami cloning. Anda tidak akan pernah menyangka, bahwa cucu kesayangan Anda, saya telah menjadi salah satu klan Mosa. Ini mungkin tampak seperti kemampuan yang sangat sederhana, namun itu memungkinkan klan Mosa menjadi klan pembunuh paling menakutkan di seluruh alam semesta. Mereka mampu berubah menjadi setiap jenis bentuk kehidupan, menyalin segala jenis energi kehidupan. Tentu saja setelah target mencurigai sesuatu dan menggunakan energi roh untuk menggali dan memindai, mereka akan terungkap. Disukai oleh ruang itu sendiri.
Sangat spesial. Luo Feng merasakan energi dari klan Moza. Samar-samar dia bisa merasakan ruang di sekitarnya beriak. Tapi tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas sama-sama tidak bisa merasakan ini. Ruang mutlak. Luo Feng dengan keras melepaskan tekniknya, secara bersamaan kristal hitam dengan 10.081 permukaan mulai sedikit berputar, ukiran emasnya yang rumit pada permukaannya berdesir, hampir seolah-olah menjawab ruang alam semesta. Semua yang bisa dilihat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir itu, adalah kemunculan tiba-tiba dari 2 Luo Feng, dan secara bertahap yang lain 3 Luo Feng, 4 Luo Feng, 5 Luo Feng. Luo Feng berhenti. Terlalu istimewa, ini luar biasa. Gerakan dan terbang klan Moza ini sangat santai, sederhana saja, terlalu sulit dipercaya. Ekspresi Luo Feng benar-benar terkejut, saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ruang absolut. Tahun-tahun ini, saya hanya berhasil menyentuh pintu undang-undang asal ruang angkasa, dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk masuk. Petik 2. Namun bahkan dengan sedikit pemahaman itu, menggunakan tubuh klan Mozan untuk melepaskannya, kecepatanku lebih cepat dan bahkan lebih tak terduga. Saya bahkan bisa merasakan riak di luar angkasa. Luo Feng sangat terkejut, mengalihkan. Tubuh klan Moza menghilang dan Luo Feng berbaju merah gelap muncul. Tubuh bumi Luo Feng melihat sekelilingnya, perasaan aneh itu benar-benar hilang dan semuanya terasa normal kembali. Mars ini seperti Mars dari sebelumnya, alam semesta masih seperti alam semesta, tidak lagi memiliki perasaan khusus dari riak ruang alam semesta seperti sebelumnya. Gemuruh, Luo Feng memulai gerakannya menjadi sangat cepat dan tidak terduga. Namun hanya itu tidak menyebabkan ruang di sekitar melengkung atau membuat gambar cermin. Rasanya seolah-olah iblis klan Moza di luar angkasa seperti ikan di dalam air, pikir Luo Feng. Manusia berenang di air, kecepatan mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan mereka berlari di darat. Dan kecepatan ikan yang melompat di darat tidak pernah bisa dibandingkan dengan berenang di air. Satu teori adalah bahwa klan Moza secara alami disukai oleh hukum asal ruang angkasa. Di ruang alam semesta itu seperti ikan di air. Bahkan jika pemahamannya sendiri rendah, menggunakan tubuh klan Moza akan memperkuat kekuatannya beberapa kali. Sakit? Benar-benar sakit. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Apakah kamu bahkan harus mengatakan itu? Ini adalah ras pembunuhan terkuat. Bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan daging dan darah, bentuk kehidupan otomat, bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tumbuhan di antara segala macam bentuk kehidupan dengan triliunan ras, untuk dapat memperoleh reputasi pembunuh terkuat dalam jumlah tak terhitung bentuk kehidupan. Apakah itu lelucon? Babata berkata, kemampuan alami, mengkloning, meskipun itu hanya satu kemampuan. Namun sebenarnya, hal yang menakjubkan tentang klan Moza adalah mereka dapat merasakan riak ruang. Mereka adalah pelengkap alami untuk hukum asal luar angkasa. Dengan membiarkan mereka melepaskan teknik luar angkasa apapun, kekuatannya akan meningkat pesat. Secara bersamaan, memahami hukum asal ruang angkasa akan jauh lebih mudah daripada dibandingkan dengan manusia. Oleh karena itu setiap iblis klan Moza, yang melangkah melalui pintu hukum asal ruang angkasa, gerakan mereka tidak akan dapat diprediksi dan selalu berubah. Mereka dapat berubah menjadi siapa saja, dalam bentuk apapun. Karena kemampuan penyamaran mereka mencapai puncak kesempurnaan, serangan mereka juga sangat kuat. Setelah hanya satu serangan, mereka dapat dengan cepat menghindar jauh. Yang paling menakutkan adalah, bukan hanya salah satu klan yang kuat, itu semua. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai pembunuh terkuat, kata Babata. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak heran, potongan kulit klan Moza yang rusak dijual dengan harga tinggi. Perubahan normal dari klan Moza, tidak ada ukiran di permukaan. Dan setelah terbunuh, kebanyakan dari mereka mati karena kristal mereka pecah. Tubuh mereka juga akan menghilang, hanya menyisakan kristal yang rusak, bahkan kulitnya pun tidak akan tersisa. Hanya dalam keadaan khusus seseorang dapat membiarkan ukiran hukum asal ruang di dalam kristal kehidupan muncul di kulit. Itu adalah ukiran hukum asal luar angkasa yang sebenarnya, oleh karena itu kulitnya sangat berharga. Namun dalam pertarungan jeniusku, aku hanya bisa menggunakan tubuh yang diberikan kepadaku oleh alam semesta virtual untuk bertarung. Saya tidak bisa menggunakan tubuh klan Moza, pikir Luo Feng. Sekarang sudah Oktober, ada kurang dari 1 tahun untuk pertempuran terakhir dengan 1008 negara alam semesta. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menggunakan klon klan Mozan untuk mengambil bentuk binatang bertanduk emas dan melakukan penelitian di ruang absolut. Babata berkata, proses pelatihan ruang absolut hanya cocok untuk dilepaskan oleh bentuk binatang bertanduk emas. Tentu saja, setiap pelatihan pemahaman tentang hukum ruang angkasa akan bermanfaat bagi semua badan. Bagaimanapun, Anda semua adalah satu kesadaran. Luo Feng mengangguk.
Bahkan belum setahun, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Benar, Babata, aku harus menggunakan tubuh klan Mosa untuk mengambil rekening bank ketiga yang ditinggalkan oleh guruku. Master Planet Yunmo meninggalkan 3 akun terpisah. Mereka dipisahkan ketika muridnya adalah level bintang, level alam semesta, dan akhirnya level penguasa domain untuk mengambil dana.